Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu seni. Hello everyone. How are you? I'm fine. And you? Oh, I'm amazing right now. Oke, perkenalkan, saya Sapriyadi SPD and I'm your art teacher. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang seni teater. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu teater. Di sini, ada yang sudah tahu apa itu teater? Belum. Nah, kalau belum tahu, berikut penjelasannya. Kata teater berasal dari kata Yunani kuno, yaitu teatron, yang dalam bahasa Inggris disebut same place. Dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat untuk menonton. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, kata teater dipakai untuk menyebut nama aliran dalam teater. Teater klasik, teater romantik, teater ekspresionis, teater realis, dan teater absurd. Kata teater juga dipakai untuk nama kelompok seperti bengkel teater, teater mandiri, teater koma, teater tanah air, dan lain-lain. Pada akhirnya, berbagai bentuk pertunjukan drama, tari, dan drama musikal disebut juga sebagai teater. Namun demikian, seringkali kita juga mendengar kata drama. Nah, apa itu drama? Apa ya? Kata drama juga berasal dari kata Yunani, yaitu draumai, yang artinya berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Pengertian yang lebih luas adalah sebuah cerita atau lakon tentang pergulatan lahir atau batin, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, dan lain sebagainya. Kata drama dalam bahasa Belanda disebut tonel, yang kemudian diterjemahkan sebagai sandiwara. Sandiwara dibentuk dari kata Jawa, yaitu sandi yang berarti rahasia, dan wara atau warah yang berarti pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, sandiwara adalah pengajaran yang dilakukan dengan rahasia atau perlambang. Berdasarkan pendapat tadi, bisa disimpulkan bahwa pengertian drama lebih mengacu pada naskah atau teks yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog, yang dipresentasikan melalui pertunjukan dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton. Jadi, sangat jelas kalau kita berbicara tentang teater, sebenarnya kita berbicara soal proses kegiatan dari lahirnya, pengolahannya, sampai ke pementasannya. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu teater? Baik, selanjutnya kita akan mengerucutkan pada kompetensi dasar, yaitu memahami perancangan pementasan teater. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai sebagai berikut. 1. Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pergelaran teater. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui teknik penggarapan teater. Untuk bagian pertama, konsep pergelaran teater. Bagian A, konsep tata pentas. Konsep tata pentas didasari oleh bentuk fisik panggung. Ada banyak bentuk fisik bangunan yang biasa digunakan untuk pertunjukan teater dan seni pertunjukan lainnya. Namun, secara garis besar hanya ada dua bentuk fisik panggung, yaitu panggung berbatas dan panggung tidak berbatas. Panggung berbatas adalah panggung yang memiliki batas antara panggung tempat berlangsungnya pertunjukan teater dengan tempat duduk penonton. Contohnya adalah
panggung prosenium. Selanjutnya, panggung tidak berbatas. Panggung tidak berbatas adalah panggung yang biasanya digunakan untuk pertunjukan teater tradisional. Bentuknya biasa berupa pendopo atau pelataran saja. Penonton biasanya lesehan, tidak disediakan tempat duduk khusus. Bentuknya bisa berupa setengah lingkaran atau tapal kuda, atau bahkan mengelilingi permainan seperti pada gambar di samping. Antara penonton dan para pemain tidak ada jarak, bahkan bisa berkomunikasi. Nah, kira-kira ketika kamu ingin membuat sebuah teater, maka konsep panggung seperti apakah yang kalian inginkan? Baik, selanjutnya, bagian B, konsep tata rias. Rias dalam pergelaran teater prinsipnya adalah rias karakter tokoh yang dihadirkan. Pentingnya rias selain untuk memperkuat perwatakan tokoh cerita, juga untuk menyembunyikan wajah asli para pemain. Bahannya bisa terbuat dari alat kosmetik, bisa juga menggunakan bahan alami sepanjang tidak berdampak buruk pada wajah dan anggota tubuh pemain. Konsepnya bisa realis atau sesuai dengan kenyataan, contohnya karakter orang tua, atau bisa juga surrealis, yaitu mengandalkan imajinasi dan intuisi penata. Berikut contoh tata rias. Selanjutnya bahagian C, konsep tata busana. Konsep tata busana bergantung pada waktu peristiwa cerita itu kapan terjadi, zaman apa, dan siapa. Jika lakon itu menceritakan zaman purba, maka konsep busananya zaman purba yang minimalis terbuat dari daun dan kulit pohon. Jika peristiwa terjadi pada zaman kerajaan, maka konsep busananya menggunakan busana raja lengkap dengan atributnya dan pernak-pernik yang gemerlap. Selanjutnya bahagian D, konsep tata cahaya. Fungsi dasar cahaya dalam pergelaran teater adalah menerangi peristiwa panggung agar nampak di penglihatan para penonton. Jika pertunjukan dilaksanakan di ruang terbuka pada siang hari, maka tidak perlu menggunakan lampu khusus pertunjukan, karena ia akan sia-sia dan percuma. Akan tetapi bagaimana jika malam hari dengan suasana gelap gulita? Ya, ketika suasana malam hari mungkin perlu ribuan watt untuk menerangi arena pertunjukan teater. Selanjutnya bahagian E, konsep musik ilustrasi. Musik sebagai salah satu media ungkap dalam pergelaran teater. Fungsinya adalah untuk mendukung adegan demi adegan dalam sebuah struktur pergelaran teater. Misalnya, adegan marah, sedih, mencekam, atau bahkan horor. Tadi sudah dijelaskan tentang konsep tata pentas, konsep tata rias, konsep tata busana, konsep tata cahaya, dan konsep musik ilustrasi. Setelah dijelaskan, maka terjawab sudah tujuan pembelajaran 1, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pergelaran teater. Yang kedua, teknik penggarapan teater. Sebuah konsep karya cipta teater harus didukung oleh teknik penggarapan yang memadai agar ide-ide yang berada dalam konsep bisa dikomunikasikan kepada penonton. Hal-hal teknis tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama, naskah atau lakon. Naskah atau lakon adalah materi yang dijadikan bahan pementasan, yaitu bahan baku untuk membuat sebuah garapan teater. Di dalam lakon terdapat tema atau biasa disebut inti cerita yang merupakan pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada penonton.
Ada lakon yang terdiri dari beberapa tema, disebut multitematik, dan ada lakon yang hanya terdiri dari satu tema, disebut monotematik. Begitu juga dengan pembabakannya atau peradegannya. Ada yang beberapa babak, ada yang hanya satu babak, dan beberapa adegan. Yang kedua, pentas atau tempat penyelenggaraan pertunjukan teater. Sebelum digunakan untuk pertunjukan, panggung ditata oleh seniman yang disebut penata pentas. Pentas pada dasarnya adalah karya seni yang ikut menjelaskan gagasan-gagasan yang terdapat dalam cerita dalam bentuk visual atau bisa dilihat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dilihat dari bentuk fisiknya, panggung terbagi atas dua, yaitu panggung berbatas, yaitu proscenium, dan panggung tidak berbatas, yaitu teater arena. Yang ketiga, pemain. Pemain adalah orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja untuk memproduksi karya pertunjukan. Pemain terdiri atas dua, yaitu pemain yang muncul di atas panggung dan pemain yang tidak muncul di atas panggung atau pemain yang berada di belakang layar. Pemain yang muncul di atas panggung disebut juga dengan aktor atau aktris. Sedangkan pemain yang tidak muncul di atas panggung atau pemain layar belakang yaitu sutradara, penata pentas, penata musik, penata tari, dan penata lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu sutradara. Orang pertama yang menemukan naskah yang akan digarap dalam bentuk pertunjukan disebut sutradara. Fungsi sutradara dalam karya cipta teater adalah: yang pertama, penggagas pertama dalam mewujudkan karya pertunjukan. Yang kedua, penafsir pertama terhadap naskah yang akan digarap. Yang ketiga, koordinator dalam melaksanakan kerja kolektif. Selanjutnya yang kelima yaitu properti. Properti adalah perlengkapan atau peralatan berupa benda-benda yang dihadirkan di atas panggung untuk mendukung dan membantu menjelaskan maksud yang terkandung dalam naskah. Properti terbagi atas dua. Yang pertama, stage prop, yaitu perlengkapan yang diletakkan di atas pentas. Jenis properti yang kedua yaitu hand prop, yaitu properti yang dipegang atau dibawa oleh aktor di atas panggung. Oke, setelah kita membahas tentang naskah atau lakon, kemudian pentas, pemain, sutradara, dan properti, maka tujuan pembelajaran kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui teknik penggarapan teater sudah terjawab. Baik, itulah materi yang sempat kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Berikut dapat kita simpulkan. Yang pertama, konsep pergelaran teater terdiri atas konsep tata pentas, konsep tata rias, konsep tata busana, konsep tata cahaya, dan konsep musik ilustrasi. Kemudian yang kedua, teknik penggarapan teater terdiri dari naskah atau lakon, pentas atau tempat pertunjukan teater, kemudian pemain, sutradara, dan properti. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sapriyadi SPD, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu seni.